Hai teman-teman unicorn, pada kesempatan yang berharga ini, di episode kali ini aku akan sharing materi rumus kelimpahan 369. BTW, terima kasih banyak ya yang sudah polling di Instagram story Unicorn Dupa. Semuanya nanti akan dibahas secara berurutan. Karena materi rumus kelimpahan 369 ini paling banyak mendapatkan suara, jadi akan lebih dulu dibuatkan rekamannya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan ya. Jadi di sini aku akan bahas bagaimana pola-polanya dan apa-apa saja yang harus diri kita install ke dalam diri. Proses menginstal ini memang membutuhkan waktu ya, tergantung dari pemahaman masing-masing individu. Jadi harus disimak pelan-pelan saja dan relax ya. Stay tune untuk masuk ke pembahasan. Jadi, pertama-tama yang harus dipahami terlebih dahulu adalah makna kelimpahan. Jadi, kelimpahan ini merupakan sikap mental yang tertanam di dalam diri individu. Sikap mental sangat mempengaruhi keberuntungan dan kerezekian seseorang. Orang-orang yang percaya diri secara positif dan suka mengeksplor hal-hal yang belum dipahami dan atau memperdalam potensi diri sendiri, serta kreativitas dan semangatnya sangat tinggi, justru mereka memiliki pola kelimpahan. Hal tersebut terjadi karena mereka memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya dengan baik. Dan pola-pola matriks yang aku lihat dari orang-orang yang berkelimpahan, sebenarnya mereka menggunakan akal sehat mereka untuk menciptakan ladang rezeki mereka sendiri dengan usahanya sendiri. Karena sebenarnya mata uang yang sesungguhnya ini merupakan energi yang terkandung di dalam diri sendiri. Seberapa value diri kita akan menentukan energi abundance yang kita miliki. Walaupun misalkan diri kita terlahir dari orang tua kaya raya, kalau diri kita tidak memiliki value positif yang terkandung di dalam diri, tentunya diri kita akan bisa jatuh ke dalam matriks kemiskinan atau kekurangan. Kan lawan dari kelimpahan itu ialah kekurangan ya. Dan juga apabila diri kita merasa tidak sanggup atau tidak mampu, justru akan terkurung ke dalam matriks ketidakberdayaan. Perhatikan bahwa perasaan dan pikiranlah yang membawa seseorang pada kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi harus tanamkan mental bahwa diri kita itu mampu untuk mencapai keadaan finansial yang diri kita inginkan. Kemudian perhatikan orang-orang yang berada di dalam matriks kelimpahan. Mereka menerapkan gaya hidup yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Hidup balance atau seimbang sangat penting untuk menarik hal-hal positif. Orang-orang kaya raya yang sungguhan itu sebenarnya mereka hidup sederhana saja, nggak serba harus mewah dan justru lebih suka dekat dengan alam. Mereka membeli barang apa yang dibutuhkan saja untuk memfasilitasi kehidupan mereka yang layak untuk menikmati kehidupan. Sisanya digunakan untuk berinvestasi. Investasi ini bukan hanya tentang urusan keuangan saja, tapi meliputi investasi kesehatan, menabung karma baik, investasi waktu untuk sharing pengetahuan yang telah dia dapatkan selama hidup, dan sebagainya. Polanya itu seperti lempar tangkap bola, akan memantul kembali ke arah yang sama. Intinya, pandangan hidupnya itu serba berlimpah ketika melihat dunia. Segalanya yang dia lihat di dunia material ini dapat dijadikan sumber penghasilannya. Namun dengan cara yang bijaksana dan sportif saat masuk ke dalam game of true currency. Kalau udah nggak masuk dalam kategori bijaksana dan sportif, berarti alam semesta udah nge-blacklist kita untuk memasuki matriks kelimpahan ini. Jadi ya diri kita mesti selaras dulu dengan pola-pola matriks kelimpahan. Kemudian yang kedua, untuk memasuki matriks kelimpahan ini, diri kita harus memiliki rasa bersyukur yang betul-betul terasa bergetar di dalam diri, yaitu bukan sekedar afirmasi saja untuk menerapkan rasa bersyukur ini, tapi harus dirasakan getarannya. Kalau kita cek and recheck teori skala kesadaran,
yaitu yang dipublikasikan oleh Dr. David R. Hawkins, rasa bersyukur ini memiliki area 350-450 Hz level energi, yaitu memasuki area kesadaran acceptance, reasons, dan love. Tergantung bisa di titik angka berapa ya rasa bersyukur diri kita sendiri, yaitu sekitaran angka 350-450 Hz. Perlu dicatat bahwa rasa bersyukur sangat bisa menarik energi positif. Karena dengan menerapkan rasa bersyukur sebenarnya diri kita sudah merubah pola garis-garis kehidupan masa depan diri kita menjadi lebih baik lagi. Hal tersebut memberikan sinyal bahwa diri kita adalah orang yang mampu, bukan orang yang kekurangan. Dan pada saat itulah jaringan matriks kelimpahan bakal di-create ke dalam realitas kehidupan diri kita. Selanjutnya pembahasan 369. Nah, 369 ini merupakan pembahasan yang paling spesifik untuk materi ini. 369 ini diambil dari angka angelnya Nikola Tesla. Nah, beliau ini seringkali menyebutkan bahwa 36 dan 9 adalah kunci semesta. Beliau percaya bahwa angka-angka ini berhubungan dengan prinsip resonansi atau getaran, dan bahwa memahami pola ini adalah kunci untuk memahami alam semesta secara lebih mendalam. Kalau diri kita ingin memahami rahasia alam semesta, kita dapat menelusuri angka 369 ini bersama-sama. Apabila angka 369 digabungkan akan membentuk angka 8. Angka 8 seringkali dianggap angka keberuntungan oleh beberapa orang dan kepercayaan kuno. Sekarang coba digambarkan angka 8 ini di posisi tertidur. Akan terlihat membentuk simbol infinity. Infinity merupakan simbol matematika yang digunakan untuk melambangkan konsep tak terbatas atau tanpa akhir. Ini secara harafiah mewakili sesuatu yang tidak memiliki batas atau ujung, dan seringkali digunakan dalam berbagai konteks untuk menunjukkan keabadian, kontinuitas, atau tak terbatas. Energi yang kita rasakan dari angka 8 yang dalam posisi tertidur ini merupakan kekuatan tak terbatas atau infinity. Simbol infinity dalam spiritualitas merupakan kelimpahan akan setiap hal yang ada di alam semesta. Ini berarti angka yang disebutkan Nikola Tesla melibatkan aspek spiritualitas. Setiap spiritualis yang menelusuri angka 369 ini sebenarnya memiliki berbagai sudut pandangnya masing-masing. Kalau di sini aku menemukan bahwa angka 3 dapat diartikan sebagai trinitas atau tritunggal. Trinitas dapat mewakili kesatuan manusia melalui 3 aspek, yaitu tubuh, pikiran, dan jiwa. Tubuh mewakili dimensi fisik. Pikiran mewakili dimensi mental atau intelektual, dan jiwa mewakili dimensi spiritual atau esensial dari keberadaan manusia. Jadi apapun yang diri kita manifestasikan harus melibatkan tubuh, pikiran, dan jiwa kita yang mesti selaras dulu. Nah, kemudian bagaimana dengan angka 69 ini? 6 dan 9 terlihat nampak seperti simbol yin dan yang. Hal ini merujuk pada dua kekuatan atau prinsip yang saling melengkapi dan berlawanan, tetapi juga saling bergantung satu sama lain. Konsep ini berasal dari ajaran Taoisme dan juga penting dalam tradisi Kekonfusianisme. Dan kalau dalam filsafat Hindu ajaran Weda ini disebut sebagai Rua Bineda, yaitu sama berisi konsep-konsep dualitas. Kalau dalam Yunani kuno ada kosmos dan chaos, dan juga ada dari pemikiran Aristoteles yang mengembangkan konsep dualitas, yaitu aktualitas atau entelesi dan potensi atau dunamis. Entelesi merujuk pada aktualisasi potensi atau pencapaian sesuatu yang sebenarnya, sedangkan dunamis merujuk pada kemungkinan yang ada dalam objek atau substansi.
Dan juga ada pun konsep dualitas Mesir kuno, yakni Horus dan Set. Dan juga ada Atum dan Nun, serta Ma'at dan Asfet. Dan berbagai macam konsep-konsep dualitas dari berbagai belahan dunia dan peradaban. Jadi secara garis besarnya, setiap ajaran spiritual banyak sekali yang mengajarkan konsep dualitas. Nah, kita kembali lagi dengan infinity atau angka 8 yang tertidur. Kalau dihubungkan dengan kelimpahan di sini, artinya infinity ini berkaitan dengan trinitas angka 3 itu dan dualitas angka 69 itu yang selama ini jarang diri kita sadari untuk memasuki matriks kelimpahan. Simbol infinity itu berasal dari bahasa Latin atau Yunani kuno ya. Simbol infinity merupakan huruf terakhir dalam alfabet Yunani dan telah digunakan untuk mewakili konsep tak terbatas sejak zaman kuno. Untuk menerapkan kelimpahan 369 ini, diri kita mesti menyiapkan hal-hal yang disebutkan sebelumnya tadi ya. Trinitas ini yang meliputi tubuh, pikiran, dan jiwa yang mesti berada dalam keseimbangan untuk menghadapi dualitas. Saat di keadaan seimbang, diri manusia akan menjadi tenang. Melalui ketenangan, diri kita dapat berpikir menggunakan akal sehat, sehingga dapat dengan baik menciptakan, memelihara, dan melebur apa-apa saja yang membawa dampak positif terhadap kehidupan diri pribadi kita. Rumus kelimpahan 369 sangat bisa diterapkan mulai hari ini ya teman-teman. Apabila didengarkan saja tanpa aksi nyata, tentunya hanya akan terpendam saja dan tidak bisa terrealisasikan ke kehidupan nyata. Oh ya, by the way, kalau diri kita itu sudah menerapkan kelimpahan 369, maka di dalam dimensi fisik diri kita akan menemukan banyak sekali hal-hal positif yang dapat menjadi sumber uang kita. Ketika keadaan tubuh, pikiran, dan jiwa mulai merasakan ketenangan, tentunya akan ada ide-ide kreatif untuk kita melakukan aksi secara nyata. Tenang itu kan energi yang sebagai penyeimbang ya. Jadi diri kita bakalan sangat mudah untuk memahami jalan yang diberikan alam semesta, dan juga diri kita bisa mengetahui orang-orang yang punya niat buruk. Alhasil diri kita nggak kena jenis kejahatan penipuan. Kita juga bakalan tahu orang-orang yang murni membantu perkembangan diri kita. Bahwa setiap manusia yang kita temui merupakan satu kesatuan atau pecahan yang ada di dalam diri kita juga. Alam semesta juga yang kita ketahui bahwa nggak ada ujungnya, alias unlimited dan tak terbatas. Jadi bisa dimulai dari menanamkan atau menginstal mental kelimpahan terlebih dahulu terhadap diri sendiri. Kehidupan kita akan berubah ke arah yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Untuk kamu yang ingin mencoba melakukan scripting manifestasi, bisa menggunakan Incense Unicorn Manifesting ya. Itu ada varian ritual dan blessing card. Boleh yang mana aja dipakai. Ini merupakan salah satu cara-cara creating magic bersama unicorn. Dan kalau tidak sejalan dengan hal ini, kamu bisa kok menggunakan cara-cara lainnya dalam hal melakukan manifestasi. Semuanya tergantung pada trust dan belief yang kamu miliki di dalam batinnya kamu sendiri. Ini juga nggak ada kaitannya dengan agama apapun. Jalur spiritual setiap individu bisa berbeda-beda tergantung dengan pemahaman pribadi serta trust and belief masing-masing saja ya. Oke, sampai di sini saja dulu. Semoga episode podcast kali ini bermanfaat untukmu dan sampai jumpa di episode berikutnya.